Setiap institusi besar memiliki sejarah panjang yang membentuk jati dirinya. Begitu pula Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lahir melalui perjalanan waktu, perjuangan, dan pengabdian kepada bangsa. Jejak awal Bayangkara dapat ditelusuri hingga masa Kerajaan Majapahit. Saat itu, Mahapati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan bernama Bayangkara yang bertugas menjaga keselamatan raja, keluarga kerajaan, serta keamanan wilayah kekuasaan. Memasuki masa kolonial Belanda, sistem keamanan mulai mengalami perubahan. Pemerintah kolonial membentuk berbagai satuan kepolisian untuk menjaga kepentingan pemerintahan Hindia Belanda. Dari sinilah konsep kepolisian modern mulai diperkenalkan, meskipun masih membedakan kedudukan antara aparat pribumi dan bangsa Eropa. Perjalanan tersebut menjadi fondasi lahirnya institusi kepolisian yang kelak berkembang menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia dibagi ke dalam beberapa daerah komando, mulai dari Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Walaupun sebagian besar kantor polisi telah dipimpin oleh putra Indonesia, setiap pimpinan tetap diawasi pejabat Jepang yang memiliki kewenangan lebih besar. Momentum bersejarah datang ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kepolisian yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Jepang kemudian berubah menjadi kepolisian milik bangsa Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Muhammad Yasin memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia di kota Surabaya. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam lahirnya kepolisian nasional yang berdiri untuk melindungi rakyat dan mempertahankan kemerdekaan. Ini adalah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan. Sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Untuk mendirikan Komite Nasional Pusat dan Komite Nasional di daerah-daerah, mendirikan Partai Nasional di pusat dan di daerah, mengadakan Badan Keamanan Rakyat, mengadakan Pons Kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, tugas kepolisian tidak hanya menegakkan hukum. Di tengah ancaman kembalinya penjajah, Polri turut mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan. Pada 1 Juli 1946, Kejawatan Kepolisian Negara berada langsung di bawah Perdana Menteri. Tanggal inilah yang hingga kini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Dalam masa revolusi fisik, polisi istimewa berkembang menjadi Brigade Mobil atau Brimob. Kesatuan ini terlibat dalam berbagai pertempuran penting, termasuk pertempuran Surabaya, perjuangan di Sumatera, hingga operasi penumpasan berbagai pemberontakan yang mengancam keutuhan negara. Di masa penuh gejolak tersebut, Polri menunjukkan bahwa pengabdian kepada bangsa dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
Memasuki dekade 1950-an, Polri mulai menata organisasi menjadi institusi kepolisian nasional yang profesional. Markas besar kepolisian dibangun di Jalan Trunojoyo, Jakarta, sebagai pusat komando yang hingga kini menjadi simbol kepemimpinan Polri. Pada masa ini, berbagai organisasi internal dibentuk untuk memperkuat kesejahteraan anggotanya dan keluarganya, termasuk Bayangkari yang terus berkembang hingga saat ini. Polri juga membangun sistem fondasi personil, pendidikan, serta tata kelola organisasi yang lebih modern, menjadi fondasi penting bagi perjalanan institusi di masa-masa berikutnya. Namun, perjalanan institusi ini mengalami liku tajam. Pada masa Orde Baru terjadi tumpang tindih fungsi dengan militer. Sejak bergabung ke dalam ABRI pada tahun 1961, posisi Polri menjadi semakin jauh dari fungsi sipilnya. Secara perlahan, independensi kepolisian tergerus dan watak militeristik sempat mewarnai Korps Bayangkara. Fokus pada pelayanan dan pengayoman masyarakat seakan terpinggirkan. Di masa itu, kritik tajam muncul dari masyarakat. Isu penegakan hukum yang tebang pilih, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan represif terhadap suara-suara kritis menjadi sorotan. Kepercayaan publik terhadap institusi ini jatuh ke titik nadir. Puncaknya adalah krisis politik dan ekonomi yang memicu gelombang reformasi pada tahun 1998. Sebuah peristiwa yang menuntut perubahan total di segala lini, termasuk Polri. Di tengah dinamika politik nasional, Polri terus beradaptasi agar mampu menjalankan tugasnya sesuai kebutuhan bangsa yang terus berkembang. Memasuki era reformasi hingga saat ini, Polri terus melakukan transformasi menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan dipercaya oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi sistem kepolisian, serta penguatan pengawasan internal menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Konsep presisi yang diusung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi arah transformasi organisasi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas, serta transparansi berkeadilan. Pendekatan ini mendorong Polri untuk lebih siap menghadapi tantangan keamanan di era digital, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi ini terus berkembang sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjawab kebutuhan zaman yang semakin dinamis.